Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, ayyuhat talabah, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa kembali lagi bersama-sama mendengarkan pelajaran tentang bahasa Arab. Dan yang kita pelajari di sebuah kitab, sebuah buku yang berjudul Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Pelajaran-pelajaran bahasa Arab yang memang didesain secara khusus bagi orang-orang yang tidak terbiasa mengucapkan bahasa Arab tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, pada kesempatan hari ini kita ada di sebuah latihan di sini, yaitu kita diminta untuk mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari terkait penggunaan alif lam dan perbedaannya antara apa itu nakirah, apa itu ma'rifah, sebagaimana yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan seperti biasa, kita akan membaca terlebih dahulu dengan saksama, kemudian barulah kita terjemahkan. Perlu kita pahami, penerjemahan dalam bahasa Indonesia kalau bisa kita usahakan itu baku, sesuai dengan kaidah dasar bahasa Indonesia, tapi tentu saja baku itu tidak harus kaku. Kita upayakan sebagaimana bisa kita paham dengan apa yang kita baca terlebih dahulu. Baiklah. Yang pertama di sini disebutkan adalah an-najmu. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. An-najmu ba'idun. Yang pertama an-najmu, tidak ditanwin. Yang kedua ditanwin. Kenapa yang ini tidak ditanwin? Karena ada alif dan lam. Kemudian nomor yang kedua di sebelahnya, ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Laki-laki, rajul dewasa, itu waqifun, berdiri. Kemudian mungkin dalam praktek penerjemahan mungkin kita sedikit kesulitan, laki-laki dewasa atau pria dewasa, seperti itu. Intinya kita paham bahwasanya yang dimaksud dengan rajul, bahwasanya yang dimaksud dengan ar-rajul di sini itu adalah laki-laki dan dia adalah seorang yang sudah dewasa. Inilah kalau mau diterjemahkan laki-laki boleh, atau mau tambah laki-laki dewasa atau pria dewasa boleh. Tujuannya apa? Tujuannya tadi untuk memudahkan penerjemahan kita saja. Adapun kalau misalkan kita sudah paham, yang dimaksud rajul ini itu dewasa dan dia laki-laki, tidak apa-apa. Laki-laki itu, misalkan seperti itu tidak mengapa. Laki-laki itu berdiri. Tapi kalau misalkan kita masih bingung, ini masih samar-samar, mungkin kita tambahkan seperti tadi, laki-laki dewasa itu waqifun, berdiri. Kemudian nomor 3 di bawah, as-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis, gula itu manis. Kemudian yang keempat, at-talibu maridun. At-talibu maridun. Pelajar itu, siswa itu, santri itu maridun, sakit.
Nah, sakit. Kemudian nomor 5, addiku jamilun. Addiku jamilun. Ayam jantan itu indah. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis. Nah, ad-daftaru buku tulis, jadidun baru. Buku tulis itu baru. Kemudian nomor 7, at-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. At-tajir itu artinya pedagang. Ghaniyun kaya. Ya, pedagang itu kaya. Nah, dari sini mungkin kita bisa ini ya, lihat bahwasanya tajir ya dalam bahasa Indonesia ternyata juga diambil dari bahasa Arab, tajir ya, orang kaya. Tajir berarti dia pedagang. Kemudian dan tajir ini ya merupakan diserap menjadi bahasa Indonesia. Banyak sekali di sana bahasa Arab yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Banyak sekali seperti misalkan majelis, ya majelis. Majelis itu serapan dari bahasa Arab. Nah, kemudian rakyat itu juga serapan ternyata. Asalnya dari mana? Dari ra'iyah. Nah, ra'iyah, orang yang di bawah tanggungan, seperti itu. Ternyata itu merupakan serapan. Kemudian nomor 8. Ya, ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Ya, toko itu maftuhun, terbuka. Nah, di sini kita benar-benar dituntut untuk fokus ya, untuk fokus dan memperhatikan setiap detail bagian penting tulisan bahasa Arab. Kalau kita perhatikan ad-dukkanu pada huruf dal ya, di sini ada tasydid, ad-duk. Kemudian kafnya ada tasydid juga, ad-dukkanu. Kemudian ada alif ya, panjang, ad-dukkanu maftuhun ya. Ini kita harus terbiasa, ad-dukkanu maftuhun ya. Sekali lagi kita coba sama-sama, ad-dukkanu maftuhun. Nah, kemudian nomor 9. Nomor 9 adalah al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Ya, anak kecil itu ya, anak kecil tentu saja laki-laki. Nah, anak kecil laki-laki, walad. Nah, anak kecil laki-laki itu fakir. Ya, fakir itu adalah ya, bisa kita terjemahkan fakir, bisa kita terjemahkan miskin. Kemudian nomor 10, at-tuffahu ladzidun. At-tuffahu ladzidun. Apel itu ladzid, lezat. Nah, enak. Nah, seperti itu. Dan dari sini ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat, ayyuhat thalabah rahimani wa rahimakumullah, mungkin bisa ya sedikit-sedikit kita praktekkan apa yang sudah kita pelajari. Misalkan kita lagi makan, misalkan bersama keluarga, atau lagi di rumah, atau sedang makan di restoran begitu ya. Itu bisa kita, oh masya Allah, laziz ya, bisa kita terjemah, coba-coba agar apa tujuannya, agar terbiasa. Masya Allah, laziz ada, masya Allah, nikmat ini, enak sekali. Nah, seperti itu, laziz jiddan ya, enak sekali. Bisa kita praktekkan sedikit demi sedikit, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian nomor 11. Nah, nomor 11 agak panjang, tidak mengapa. Mari kita coba membaca. At-tabibu ya, tasydid, at-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Nah, at-tabibu tawilun, kita terjemahkan sedikit. Dokter itu tawil, tinggi. Nah, wal maridu, marid tadi apa di atas, orang yang sakit. Nah, tidak harus kita terjemahkan dengan orang yang sakit, bisa juga kita terjemahkan dengan pasien. Nah, dan pasien itu, nah tinggal kita lihat konteks ceritanya ini bagaimana, apa sih yang diminta dari konteks cerita ini. Nah, tinggal kita pilih, sesuaikan saja. Kalau ini dokter, ini orang yang sakit. Nah, kita cari sinonimnya dalam bahasa Indonesia. Kira-kira apa sinonimnya? Oh, ternyata yang sesuai dengan sinonimnya marid, sakit, itu adalah pasien. Nah, seperti itu. Marid dan pasien itu qasirun ya, pendek ya, mohon maaf, qasir. Kemudian kita
beranjak ke bagian tamarinu, ya. Tamarinu, ya. Tamarinu ini adalah bentuk jamak. Bentuk jamak. Nah, berarti artinya adalah latihan-latihan. Bentuk mufradnya apa? Bentuk tunggalnya apa? Bentuk mufradnya adalah tamrinun, ya. Ini harus kita ingat-ingat ini ya. Tamrinun, ya. Ini mohon maaf ini tulisannya agak besar-besar ya, karena kami menulisnya menggunakan jari, ya, karena jari kami. Kemudian juga mohon maaf, mungkin nanti kedepannya kita ada fitur S Pen ya, mungkin jadi kita bisa lebih mudah menulis dan lebih rapi tentunya. Nah, untuk sementara mohon bersabar terlebih dahulu. Kemudian nomor 1, apa yang diminta oleh penulis? Yang diminta oleh penulis, nah seperti biasa, Iqra, bacalah, wa uktub, dan tulislah, ma'a dopti awakhiril kalimati, ya, bacalah dan tulislah bersamaan dengan menentukan harokat akhir dari kata-kata berikut ini. Ya, sekarang kita coba. Kita coba alba, kira-kira harokat apa yang sesuai? Apakah albabun? Ya, jawabannya tentu saja tidak mungkin. Karena kenapa tidak mungkin? Karena sudah ada alif dan lam, maka dia berubah menjadi alba bu. Nah, tidak boleh di tanwin. Kalau tanwin berarti salah besar. Seperti itu. Kemudian sebelahnya albabu artinya adalah pintu. Kemudian setelahnya ada at-tajiru. At-tajiru. Artinya pedagang. Itu. An-najmu. An-najmu. Apa artinya an-najmu? An-najmu bintang itu. Ya, kemudian al-qamaru. Al-qamaru, bulan itu. Kemudian ada lagi sebelahnya ad-diku. Ad-diku, ayam jantan. Kemudian al-ma'u. Al-ma'u, ya, air itu. Ya, kemudian ini apa? As-sariru. Ya, as-sariru, dipan itu atau ranjang itu. Kemudian al-baitu, rumah itu. Al-masjidu, masjid itu, masjid itu. Kemudian ar-rajulu, ya, ketemu lagi dengan ar-rajulu, laki-laki itu. Nah, bisa kita terjemahkan dengan laki-laki itu. Tapi itu kalau kita sudah paham ya, bahwasanya ar-rajul ini pasti dia laki-laki dewasa yang sudah besar, bukan lagi anak kecil ya, atau balitas. Nah, kita paham bahwasanya ar-rajul di sini adalah laki-laki dewasa. Kemudian as-sukkaru. Nah, as-sukkaru artinya gula. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada ya, gula itu sugar. Nah, begitu. Kemudian al-waroku. Nah, al-waroku sudah saya kasih bocoran kemarin, memiliki dua makna. Makna yang pertama bisa kita terjemahkan dengan daun. Makna yang kedua bisa kita terjemahkan dengan kertas. Nah, tinggal kita pilih mana kira-kira yang sesuai dengan konteks ceritanya nanti. Nah, kemudian selesai kita dari latihan yang pertama, kita berpindah kepada latihan yang kedua. Nah, latihan kedua. Apa permintaannya? Permintaannya adalah imla. Imla, isilah al-faragha, tempat kosong, fima yali, berikut ini, biwat in kalimatin munasibatin, dengan meletakkan kata. Hati-hati, kalimah dalam bahasa Arab artinya kata ya, munasibah, kalimat yang sesuai. Nah, di sini ada titik-titik ghaniyun. Apa yang sesuai? Apa yang sesuai dengan ghaniyun? Nah, silahkan pilih. Kalau tadi di atas yang dicontohkan oleh penulis itu apa? At-tajiru. Ya, at-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. Nah, kenapa yang dicontohkan itu at-tajiru? Karena memang orang kaya itu identik kaya ya. Nah, biasanya begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya misalkan kita ganti at-tabibu ghaniyun, dokter itu
kaya, atau kita ganti al-mudarrisu ghaniyun, guru itu kaya, atau al-imamu ghaniyun, tidak mengapa. Kita isi dengan kata-kata tersebut selama susunannya itu masih sesuai. Nah, asal kita tidak mengisi misalkan al-labanu, misalnya ghaniyun, susu itu kaya, ini nggak mungkin. Nah, itu tidak mungkin. Kemudian nomor dua titik-titik hulwun. Nah, hulwun, kira-kira apa yang sesuai dengan hulwun? Ya, lagi-lagi mana yang sesuai? Boleh. Kalau yang dicontohkan oleh penulis rahimahullah adalah as-sukkaru, gula. Nah, as-sukkaru hulwun, gula itu manis. Tidak mengapa kalau kita mau isi al-labanu, susu itu manis, atau yang semisal dengannya al-ma'u hulwun, air itu manis, tidak mengapa selama artinya dan susunannya sesuai. Nah, kemudian nomor tiga titik-titik maridun. Nah, kira-kira apa yang sesuai dengan maridun, sakit? Ya, banyak, bisa tadi mana saja yang kosakata yang telah kita pelajari. Misalkan kalau yang dicontohkan oleh penulis at-talibu, ya, at-talibu maridun, siswa itu, murid itu sakit. Atau mau diganti guru, atau mau diganti imam, atau bahkan mau diganti dokter pun tidak mengapa. Nah, selama susunannya sesuai. Kemudian nomor 4 titik-titik ladzizun. Nah, kira-kira apa yang sesuai dengan ladzizun? Kalau yang dicontohkan oleh penulis ladziz, yang sesuai adalah at-tufahu ladzizun. At-tufahu ladzizun, apel itu lezat. Kemudian nomor 5, ya, titik-titik tawilun. Ya, bisa kita isi yang sesuai dengan al-mudarrisu tawilun. Ya, al-mudarrisu tawilun, guru itu tinggi. Kemudian nomor 6 titik-titik qasirun. Ya, yang sesuai misalkan at-talibu, murid itu pendek. Nah, atau kita ganti dengan al-imamu qasirun, imam itu pendek. Nah, kemudian di sini ada latihan ketiga. Nah, tamrin yang ketiga, kalau ini mudah sekali insya Allah. Saya yakin ya tolabah sekalian mampu untuk mengatasinya. Nah, sekarang coba kita baca terlebih dahulu apa yang diinginkan oleh penulis. Yang pertama, ikhtar, pilihlah, ya, kalimatan, pilihlah kata, minal qaimati ba, dari kolom yang ada di bagian huruf ba. Nah, berarti kita diminta untuk memilih kata-kata yang ada di kolom ini. Nah, kita diminta untuk memilih yang di situ. Tunasibu, yang sesuai, al-kalimata, dengan kata, allati, yang ada, fil qaimati alif, yang ada di kolom bagian alif. Nah, di sini. Nah, berarti kita diminta untuk memilih kata yang sesuai. Nah, yang mana sesuai nanti dengan kolom alif, seperti itu. Nah, sekarang kita coba, saya kasih contoh. Kira-kira mana yang sesuai? Misalkan ladzizun. Nah, ladzizun, ladziz tadi artinya lezat. Kira-kira kata apa yang sesuai dengan ladziz kira-kira? Nah, kita tinggal pilih. Nah, misalkan apakah at-talibu, apakah ad-dukanu, ataukah at-tufahu, ataukah al-ma'u, ataukah al-hajaru, ataukah al-qalamu. Kira-kira mana yang sesuai? Nah, itu nanti kita pilih. Nah, jadi memilihnya seperti nostalgia ya, seperti pelajaran kita SD dulu. Ladzizun, kira-kira yang sesuai. Oh, mana nih? Yang sesuai berarti ini. Nah, seperti itu. Ladziz, berarti yang sesuai adalah at-tufahu. At-tufahu ladzizun. Apel itu lezat. Kemudian maksurun. Nah, maksurun, rusak. Kira-kira apa yang sesuai? Apakah at-talibu? Apakah ad-dukanu? Kalau at-tufah tidak bisa karena sudah terpilih. Apakah al-ma'u? Apakah al-hajaru? Ternyata jawabannya adalah ya,
Jawabannya adalah al-qalamu. Jawabannya adalah al-qalamu. Al-qalamu maksurun. Pena itu rusak. Kemudian sakilun. Nah, sakilun mana kira-kira yang sesuai? Yang sesuai tentu saja. Nah, al-hajaru sakilun. Batu itu berat. Al-hajaru sakilun. Kemudian ada maftuhun, terbuka. Nah, kira-kira mana? At-tufah sudah, al-hajar sudah, al-qalam sudah. Mana kira-kira yang sesuai dengan maftuh? Tentu saja tinggal 3 pilihan. Apakah alma, apakah adukan, apakah at-talib? Pilihannya tentu saja adalah adukanu. Ya, toko itu terbuka. Maridun, maridun, mana yang sesuai? Maridun, tentu yang sesuai adalah di atas. Nah, ya mudah ya. At-talibu maridun. Kemudian terakhir, tinggal satu. Ya, the one and only. Waduh, bahasa Inggrisnya gitu ya. Satu-satunya, harun berarti al-ma'u. Ya, air itu harun, panas. Ya, perhatikan ya. Perhatikan harun. Nah, seperti itu cara bacanya. Harun. Harun. Nah, panas. Kemudian ada di sini kotak seperti biasa. Al-kalimatul jadidatuh. Kata-kata yang baru. Ya, di sini ada kosakata pertama kita adalah hulwun. Hulwun artinya manis. Hulwun manis. Kemudian tawilun. Tawilun berarti tinggi. Ya. Kemudian maridun. Maridun berarti sakit. Nah, kemudian ada fakirun. Ya, fakir artinya ya fakir bisa kita artikan miskin. Kemudian ad-dukanu. Nah, ini perlu kita hati-hati betul ya. Ad-dukanu. Ya, ad-dukanu. Toko. Nah, ad-dukanu. Nah, seperti itu. Kemudian qasirun. Qasirun. Qasirun lawan dari tawilun berarti pendek. Kemudian ghaniyun. Ya, ghaniyun. Apa arti ghaniyun? Ghaniyun berarti kaya. Ya. Kemudian at-tufahu. At-tufahu berarti apel. Masya Allah, alhamdulillah. Dengan ini kita selesai pada pelajaran yang bisa kita baca bersama pada kesempatan hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mulai membahas huruf-huruf Qamariyah dan huruf-huruf Syamsiyah. Apa itu huruf-huruf Qamariyah? Apa itu huruf-huruf Syamsiyah? Tetaplah bersama kami. Insya Allah akan kita pelajari bersama di pertemuan berikutnya. Insya Allah ta'ala. Demikianlah ma'asyiral muslimin yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.